Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatin Fawaz Al-Ghazi dengan NIM 12392300136, jurusan Manajemen Keuangan Syariah semester 2. Video kali ini saya akan membahas ekonomi makro Islam, yaitu tentang mekanisme pasar, dengan dosen Bu Fitria Zikraya MESY. Untuk topik yang pertama, kita akan membahas pasar dan mekanisme pasar. Baik, yang pertama di sini saya akan membahas tentang pasar. Pasar merupakan tempat atau keadaan yang mempertemukan antara permintaan atau penawaran untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan dan jumlah yang diperdagangkan. Analisis tentang permintaan dan penawaran akan mengarah ke teori bagaimana harga pasar ditentukan dalam suatu mekanisme pasar. Yang kedua, yaitu tentang mekanisme pasar. Mekanisme pasar adalah proses penentuan tingkat harga berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan antara permintaan dan penawaran dinamakan harga keseimbangan. Dalam teori ekonomi konvensional, mekanisme pasar adalah suatu cara agar dapat mencapai tujuan ekonomi, yakni berupa kesejahteraan masyarakat di dunia, dan kesejahteraan masyarakat itu didefinisikan sebagai kesejahteraan material. Baik, berikutnya ada permintaan. Yang dimaksud dengan permintaan adalah berbagai kombinasi harga dan kuantitas yang menunjukkan jumlah suatu barang yang ingin dapat dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga untuk suatu periode tertentu. Sini boleh dilihat contoh gambar kurva permintaan. Dari hubungan tingkat harga dan jumlah barang yang diminta, maka diperoleh hukum permintaan yang menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Sebaliknya pun begitu, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin tinggi jumlah barang yang diminta. Selanjutnya ada penawaran, yaitu sejumlah barang yang bersedia untuk dijual pada berbagai tingkat harga dan pada suatu jangka waktu tertentu. Apabila harga suatu barang sangat rendah sehingga tidak dapat menutup biaya produksi, maka tidak akan ada jumlah barang yang ingin dijual. Sini boleh dilihat contoh gambar kurva penawaran. Dari contoh kurva tersebut dapat diperoleh hukum penawaran yang menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin naik jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya pun begitu, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin turun jumlah barang yang ditawarkan. Selanjutnya ada keseimbangan. Keseimbangan adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen sama dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada suatu tingkat harga tertentu. Di sini boleh dilihat contoh gambar kurva keseimbangan. Dari kurva tersebut dapat diperoleh hukum keseimbangan yang menyatakan jika harga di bawah harga keseimbangan terjadi kelebihan permintaan, sebab permintaan akan meningkat dan penawaran menjadi berkurang. Sebaliknya pun begitu, jika harga melebihi harga keseimbangan terjadi kelebihan penawaran, jumlah penawaran meningkat, jumlah permintaan menurun. Selanjutnya yaitu contoh kasus dari mekanisme pasar mengenai kenaikan harga bahan pangan menjelang Lebaran. Memasuki bulan puasa dan Lebaran, hampir bisa dipastikan harga komoditas pangan akan merayap naik. Pola kenaikan harga pangan ini selalu berulang terjadi setiap tahunnya dan menyasar hampir seluruh bahan pangan. Strategis yang dibutuhkan masyarakat sehari-hari, harga sejumlah komoditas pangan ini akan semakin melambung tinggi ketika mendekati Lebaran. Kenaikan harga sejumlah komoditas pangan saat bulan puasa dan menjelang Lebaran ini terjadi bukan karena semata karena ulah pedagang yang ingin menggeruk keuntungan lebih pada momen khusus ini, melainkan juga karena dipicu kenaikan di jalur distribusi dan logistik.
Kenaikan harga pangan adalah efek domino akibat terjadinya pergerakan permintaan pasar yang kemudian memicu rentetan hukum pasar. Permintaan naik, maka harga pun otomatis akan naik. Dalam kalkulus umum, jika kenaikan harga komoditas pangan pada bulan puasa dan menjelang lebaran masih berkisar kurang lebih 20%, hal tersebut masih dianggap normal. Tetapi lain soal ketika kenaikan harga pangan mencapai angka lebih dari 20%, bahkan seperti tahun lalu ketika kenaikan harga pangan sempat mencapai 40% hingga 50%. Harga pangan yang melonjak hingga 40% lebih tentu menyebabkan pos pengeluaran masyarakat pada bulan puasa dan menjelang lebaran naik drastis. Selesai sudah video pembelajaran yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.